Kalau penghasilan UAB itu 12.000 pelepah, 4.000 pelepah hasilnya lah, bukan untuk batang. Berarti 12.000 pelepah tuh kali 200 perak gue. 2.400.000. Ya untuk punya pribadi mah. Eta sabulan sekali permanenan. Permanen teh sabaraha itu namanya dimimiti panen ka panen itu ka papanggihna sabaraha? 3 minggu cika. 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu 2.400.000. Gitu loh, menutup kepribadian mah makanya kita ditopangnya dengan yang punya petani, ditopangnya gitu. Ya. Untuk mencukupi kebutuhan daun dan kebutuhan uang. Iya. Gitu. Jumpa lagi bersama kami tim dari Penyuluh Pertanian Kabupaten Lebak. Di sini kami akan memaparkan keberhasilan Pak Haji Andra, salah satu petani yang sukses. Beliau itu beragribisnis pada usaha tani daun pisang. Daun pisang yang diusahakan oleh beliau yaitu pisang, kalau bahasa rangkas bitungnya tahu kulutuk atau pisang batu. Peningkatan Pak Haji ini selain luas lahan kebunnya bertambah, secara ekonomi juga penghasilannya terus bertambah. Apalagi sebelum masa pandemi dia sudah bekerja sama dengan eksportir yang ada di Jakarta, sehingga omset per bulannya bisa mencapai 18 sampai 20 juta per bulan dari usaha tani pisang kulutuk ini atau pisang batu ini. Nah, nanti pemaparannya oleh Pak Haji bagaimana dia pernah jatuh bangun itu membangun usaha taninya fokuskan pada daun pisang ini. Dia pemasarannya saat ini Jakarta dan kerjasama dengan eksportir. Di sini kan banyak nih, karena ini masih belum kita rawat, masih campur-campuran gitu kan, belum dipisah-pisahin. Banyak ini yang namanya pisang batu yang asli kan ya, ada yang pisang karok juga. Nih contoh kayak gini nih. Ini pisang karok ya. Nih, nah ini pisang karok ya. Ini kecil, paling bisa buat lupis doang, buat kue kecil. Ini harganya rendah sekali kayaknya Pak Haji. Ya rendah yang dijual. begini mah. Karena ini kan dia juga nggak bisa besar ini, walaupun udah besar batangnya tetap kecil dia tuh daunnya. Oke. Ini ada menurut pengamatan saya ini ada 3 jenis pisang ini. Ini yang jenis pisang yang batangnya hitam ini bagaimana menurut Pak Haji? Ini yang lumayan bagus ini Pak yang begini. Ini yang paling super. Iya. Paling super. Ini harganya juga beda ya Pak Haji? Ada perbedaan harga. Kelebihannya apa yang pisang kulutuk ini yang warna batangnya yang hitam gini? Bukan kulit saya yang hitam, ini yang itu yang hitam. Lumayan di daun juga dia bisa lebar, bisa pelepahnya bisa panjang, bisa menghasilkan beberapa produk buat bikin lontong lah, bisa banyak gitu kan. Gitu kan. Ini daun ini biasanya digunakan untuk konsumen itu ada untuk lontong, terus ada untuk apa lagi? Ada untuk lontong, ada buat pepes, ada yang Pepes. ada juga buat bikin tempe ada Tempenya. gitu. Itu untuk spesifikasi daunnya beda atau sama untuk lontong, untuk pepes, untuk kue? Ada perbedaan sih Pak. Kalau buat lontong nggak terlalu besar-besar amat bisa. Buat kue juga sama, tapi kalau buat tempe sama buat pepes itu harus besar. Jadi yang digunakan Besarnya itu lebar. ya lebar dan Minimal besar. lebarnya berapa? 40 cm lebar daun. Jadi kayak gimana ya? Kalau ini kan kecil ya. Iya. Bisa Dari sini ke sininya. Iya, bisa 40. Kalau untuk pepes itu 40 cm berarti Iya. sekitar 2 jengkalan kayak di lebar Iya, daunnya. Betul. Kalau yang kecil-kecil untuk Kalau ini kan lontong. buat lontong. Kalau ini Lontong mah buat untuk kue juga kue-kue. bisa, buat Iya. kue lupis apa bisa kayak begini. Iya, untuk konsumen yang ada di sana. Iya. Itu beda harganya tidak? Dia dipasarkan untuk lemper atau sama dengan untuk kue lupis, untuk ini ada perbedaan lebih mahal yang buat lontong atau buat pepes? Ya mahalnya buat pepes Pak. Kalau untuk lontong sama lupis mah kan kecil dia mah ukurannya, jadi nggak terlalu besar daunnya dan terlalu besar ukurannya juga. Jadi bisa agak murahan gitu kan. Iya. Terus untuk dijualnya itu di pelepahnya atau kalau bahasa Sunda itu dikompet, dikoli atau di kilo nanti datang ke Jakartanya Pak Ji? Kita ada beberapa produk yang digunakan. Kalau ke pasar kita bisa dikompet.
kalau kita buat ke pemakai langsung buat bikin kue apa bikin lontong disobekkan kayak begini Pak nih. Untuk lontong. Nah, Ya. untuk lontong kan ukuran lontong sih gimana ukuran lontong gitu ya. Ya berapa? Lebar kesininya berapa? Kalau itu 18 cm 18. kali 20 cm Ya. buat lontong. Disobekkan itu disusun gitu. Disusun nanti kayak contoh kecil aja ya. Iya. Nah, kayak begini nih. Contoh ini kan 18 cm, di sini 20 cm gitu satu kan. satu paknya ada berapa lembar begini? Ada 100 lembar. Ada 100 lembar, itu satu dipak Iya. gitu. Dibungkus plastik atau diikat sama Pakai plastik. pakai Jadi plastik? udah kita bungkus plastik lagi biar rapi, biar nggak sobek maksudnya tujuannya. Iya, iya. Ini Pak Haji pemupukannya itu pakai pupuk apa saja ini? Mungkin para petani di seluruh Nusantara ini apa sih rahasia Pak Haji ini sehingga tadi penghasilnya 18 sampai 20 juta per bulan? Itu pupuk apa yang digunakan? Ya namanya petani Pak kan kadang-kadang kita pakai pupuk kimia kalau lagi dapet, tapi kalau nggak kan tetap pakai pupuk kandang juga. Ya, gitu pupuk kan. kimianya apa Pak Haji itu? Itu kayak urea doang paling nggak pakai apa-apa. Urea doang ya. Cuman kan kalau untuk kayak begini kan nggak terlalu dibesarkan untuk pisang jauh mah kan karena bukan padi ini mah. Ya. Sebagian doang, sebagian kita pakai pupuk kandang. Nih, hama apa saja yang pernah atau yang ditakuti oleh para petani? Selama saya mengelola pisang batu ini udah mencapai 25 tahunan lebih ya kalau itu. Kalau untuk fatal tidak ada, cuman ada juga ulet 1, 2, 3 kan itu nggak berupa hama kan namanya Iya. juga. Dan nggak pernah ini pisang nggak punah, nggak pernah diambil enggak. Kalau Nah, angin Pak Haji ke angin, kalau sobek kan itu Yang namanya angin pasti ada angin, cuman kan kita namanya ini banyak, cuman yang kena itu pinggir-pinggirnya doang, tengahnya mah nggak kena, Nggak gitu. kena, Jadi iya. makanya kalau untuk selama ini tidak ada dampak untuk satu kerugian lah intinya. Kerugiannya ini kami cuma sekarang doang karena PPKM rugi. Iya, pandemi itu ya. Pandemi. Ya. Terus ada perawatan ekstra enggak gitu? Repot enggak di pisang ini? Nggak ada, cuman per 6 bulan sekali kita di apa namanya ini disemprot obat rumput kan ya, Ya, terus rumput. kita pupuk udah gitu aja per 6 bulan. Kalau yang bagi pemalas, tapi kalau yang orangnya rajin mah 3 bulan sekali biar bala kayak begini kan dipupuk lagi, jadi biar ini apa biar nggak ada rumputnya maksudnya. Iya. Jadi intinya nggak terlalu serius lah untuk perawatan, nggak terlalu serius. Perlu diinformasikan lagi bahwa kebun pisang ini ketinggiannya sekitar 45 meter DPL dan tanahnya itu tanah lempung berpasir karena ini pinggir sungai Ciujung. Ini mungkin dari dampak apa imbasan dari banjir itu ya mungkin Pak Haji ya. Iya betul. Kalau ini daerah banjir bukan Pak Haji? Daerah banjir tapi nggak lama, dia paling 1 malam kena, dia genang besok udah surut. Ke pisang itu kalau ini ada yang busuk atau kalau ini Nggak ada apa, kalau untuk 1 malam doang mah dia lewat doang nggak jadi masalah, kecuali ada seminggu apa 2 minggu bisa mati, bukan mati karena dia kuning semua ini, iya. bisa kuning, tapi kalau udah surut bisa bagus lagi gitu. Nah terus di pisang ini ada misalkan sekian tahun harus diremajakan lagi atau menunggu anakan muncul dipiara gimana Pak? Ini sepengalaman saya ini kan nggak terlalu serius untuk dipangkas, dia mah begitu dia ini udah keluar apa namanya kalau orang sini bilang ongkol, Iya. langsung ditebang, dia kan udah ada udah Keluar jantung, Nah. ditebang, tebang udah gitu aja. ditebang. Tapi udah ada ini kayak begini Dirawat anaknya lagi. Jadi nggak terlalu ditebang sekaligus diplak enggak. Jadi pas mau mulai awal bertani itu modalnya dari awal yang terbesar Dari awal. membeli bibit. Nah itu doang satu. Oke. Dan kalau misalkan ada yang minat petani dari luar Rangkas atau dari daerah Kabupaten Lebak sekitar Banten sini, Pak Haji bisa nggak melayani ada yang kebutuhan bibit misalkan melayani para petani, menolong mereka untuk menyediakan bibit pisang kelutuk ini atau pisang batu ini? Insya Allah bisa aja. Namanya udah banyak ini kan. Iya. Insya Allah. Demikianlah pemaparan pengalaman dari para petani kami. Dia bisa bangkit dari keterpurukan dengan hal-hal yang sederhana, yaitu berusaha tani pisang daun atau pisang batu. Semoga pengalaman-pengalaman kami dari Kabupaten Lebak menginspirasi para petani lain untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.